Guys, balik lagi sama gue, Kimau. Nah, gimana sih kabar kalian yang cuma di rumah aja, yang di masa quarantine ini? Jujur, gue sih bosen banget ya, cuma di rumah doang, gak kemana-mana. Karena hakikatnya tuh ya, gue tuh hidupnya berjalan-jalan, yang bahkan waktu masa-masa ujian kemarin aja tuh, gue emang masih sempet-sempetnya jalan-jalan. Karena ya jalan-jalan tuh seru guys, walaupun cuma muter-muter doang tanpa beli apa-apa. Itu tuh udah sebuah refreshing gitu kan, udah penyegaran lah, bisa dibilang sebagai penyegar dari kehidupan nyata yang sangat sulit. Oke, baiklah, jadi kali ini gue akan ngebahas sebuah makhluk yang cukup unik, yang ternyata dia nggak cuma kecil gitu, yaitu makhluk peri atau fairies. Nah, di sini tuh setelah gue research materinya tuh, peri itu bener-bener banyak banget versinya, dari setiap mitologi itu pun berbeda. Jadi gue akan satukan semuanya sehingga terdengar inilah gampang dimengerti gitu loh. Jadi pertama kita akan mulai dulu dari klasifikasinya. Jadi klasifikasinya itu ada dua jenis. Yang pertama dari sifat mereka sama cara berhidup mereka. Jadi yang pertama itu dari sifat mereka, yaitu ada disebutnya sebagai silly. Ini tulisannya gini, silly. Nah itu bisa dikatakan sebagai peri yang baik, atau secara etimologi tuh silly itu kayak bahagia, ceria gitu-gitu deh, yang semacam itu. Jadi silly itu makhluk peri-peri yang baik. Lalu ada satu lagi yaitu unsilly, kayak gini. Nah ini kebalikan dari silly, yang peri yang buruknya, yang ketidakbahagiaan, murung gitu-gitu deh. Jadi yang kalau bisa dibilang kayak silly itu light fairies, kalau unsilly itu dark fairies gitu. Lalu ada dari tempat tinggalnya, itu ada 3 jenis, yaitu trooping, solitary, sama domesticated. Jadi trooping itu ya, jadi peri-perinya itu hidup berkumpul satu sama lain, membentuk sebuah struktur yang kayak kita, kayak negara punya pemimpin, punya bawahannya gitu-gitu. Kalau solitary itu hidupnya menyendiri. Jadi dia hidupnya sendirian tanpa ada kawanan lainnya. Biasanya solitary ini yang unsilly, cuma ada satu jenis yang hidupnya solitary, cuma dia baik. Nanti gue akan jelasin. Lalu ada domesticated. Jadi domesticated ini semacam peri yang dipekerjakan oleh manusia, yang bisa jadi pekerja di rumah atau sebagai pets gitu. Jadi kalau kalian tahu film Harry Potter, itu kan ada Dobby. Nah, Dobby itu disebut juga sebagai peri rumah. Nah, itu peri yang domesticated. Jadi dia itu kan di rumah sebagai membantu pekerjaan yang ada di rumah gitu. Lalu jenis-jenisnya untuk peri itu ada, yang pertama ada pixie yang kayak gini. Nah, kalau kalian lihat, pixie ini adalah peri yang paling most common, yang dimana-mana di filmin pasti bentuknya kebanyakan pixie. Kayak film Barbie yang peri-peri itu kebanyakan bentuknya pixie. Terus apalagi yang pixie ya, Tinkerbell itu juga hitungannya sebagai pixie. Karena kan kalau kalian nonton film Tinkerbell itu kan mereka hidupnya berkerumun, trooping gitu kan. Sedangkan pixie ini pun juga trooping. Jadi ini salah satu peri yang paling common, yang paling sering muncul lah di TV-TV atau bukti. Ntar kita akan bahas bukti penemuannya. Lalu selanjutnya ada yang namanya brownies. Ya, tulisannya seperti kue brownies, cuma beda ya. Bentukannya kayak gini. Kenapa dikatakan sebagai brownies? Karena dia itu berpakaian serba coklat. Jadi
orang-orang menyebutnya sebagai brownies gitu. Peri ini cukup unik karena dia peri yang tidak memiliki sayap, tapi dia punya cara tertentu untuk menaiki tempat yang tinggi seperti melalui bantuan burung, kupu-kupu. Karena brownies sama pixie ini ukurannya cuma 6 inci. Jadi benar-benar cuma kecil segitu doang. Jadi mudah untuk membantu hewan-hewan lainnya gitu. Nah, brownies ini hidupnya solitary, tapi dia baik silis. Nah, lucunya sih itu. Jadi brownies ini memiliki sifat yang berani sama jiwa berpetualang lah. Karena dia hidupnya sendirian kan. Jadi dia harus mencari makanan sendiri, gathering foods gitu-gitu deh. Jadinya dia termasuk peri yang berani sama jiwa berpetualang. Nah, kalau dia ketemu manusia pun dia tidak akan menyerang. Jadi dia termasuk kategori peri yang silis. Lalu selanjutnya ada merfolk. Nah, merfolk ini lebih sering kita kenal sebagai mermaid atau merman. Jadi ya itu manusia setengah ikan. Jadi sebenarnya mermaid atau merman ini ternyata sebuah peri gitu. Jadi kalau kalian tahu, mermaids itu juga punya struktur kehidupan di laut sama kayak pixies. Dia punya pemimpin, pemimpinnya punya bawahan, punya struktur hierarki yang jelas gitu untuk keselamatan mereka juga. Karena di laut itu jauh lebih menyeramkan dibandingkan di daratan. Kalau pixie kan dia tinggalnya di hutan. Nah, dengan di hutan itu, dan pixie pun punya magic yang bisa menutupi desa mereka. Jadinya mereka jauh lebih aman dibandingkan si merfolk ini atau mermaid gitu. Kalau kalian mau gue bahas lebih lanjut tentang mermaid dan bukti-bukti mermaidnya, bisa komen ya, karena mungkin bisa gue bahas selanjutnya. Lalu selanjutnya ada leprechauns. Nah, siapa sih yang nggak tahu leprechauns? Itu tuh bisa dibilang sebagai lucky charms ya. Dia punya gold banyak. Jadi leprechaun ini dia sebuah cerita dari Irlandia yang membawa lucky charms. Leprechaun juga bisa diidentikan sebagai daun semanggi berdaun 4 yang kita tahu juga itu sebagai pembawa keberuntungan gitu. Leprechaun ini kecil, ukurannya cuma 2 sampai 3 kaki, tapi tetap lebih gede dari pixie. Cuma untuk dibandingkan manusia itu tergolong sebagai kecil. Nah, leprechauns ini juga dikenal sebagai information brokers atau pemberi informasi, tapi tetap ada bayarannya. Kalau misalnya bayaran yang nggak sesuai, leprechauns tidak akan mau gitu. Lalu selanjutnya ada gnomes. Ya, gnomes yang biasa jadi hiasan-hiasan di rumah-rumah orang barat. Nah, itu termasuk sebagai salah satu peri. Dia ukurannya cukup besar, yaitu 9 kaki. Jadi dia ini cukup unik karena dia itu pemalu dan dia cuma mau berkerumun sama sejenisnya. Jadi gnomes ketemu gnomes, jadi dia nggak mau susah untuk bersosialisasi dengan yang lainnya begitu. Tapi kemampuan mereka itu adalah sebagai healers. Jadi mereka itu tinggal di hutan. Nah, jadi untuk hewan yang kesakitan, hewan yang terluka, gnomes akan membantunya untuk menyembuhkan lukanya gitu. Cukup baik sebenarnya. Cuma kalau kita lihat di film-film, kebanyakan gnomes itu kayak jahat gitu, kayak yang suka jahat lah pokoknya. Nah, selanjutnya ada hobgoblins. Nah, di sini hobgoblins sama goblins itu nggak jauh beda, cuma ras mereka beda. Jadi hobgoblins itu adalah goblins yang seukuran manusia, tapi mereka dikategorikan sebagai peri, bukan makhluk
mitologi yang selain peri gitu. Jadi mereka dikategorikan sebagai peri. Dia hidupnya solitary juga, sendirian di hutan. Sebenarnya dia itu makhluk yang netral, dia nggak baik, dia nggak buruk. Tapi dia itu kalau udah dalam bahaya pasti akan lebih agresif, dia akan lebih mudah menyerang. Jadinya lebih baik kalau misalkan emang sewaktu-waktu kita lagi jalan-jalan ke hutan terus nemu hobgoblins, lebih baiknya kita membuat dia tetap tenang. Kalau dia marah, kita bisa dalam bahaya gitu. Lalu selanjutnya ada elf. Nah, siapa sih yang nggak tahu elf? Elf itu adalah peri yang sebesar ukuran manusia, yang kupingnya lebih lancip, terus jauh bounce-nya juga lebih tinggi gitu kan, yang punya kepintaran jauh daripada manusia, yang pokoknya lebih superior daripada manusia. Udah jelas lah, maksudnya pokoknya dia bisa sihirnya bagus, dia punya kecerdasan tinggi. Tapi di elf sendiri dia itu kebagi dua, ada yang light elf sama dark elf. Sama kayak tadi, light itu sebagai yang silly, yang baik, dan dark itu sebagai yang unsilly, yang buruknya, yang jahatnya gitu. Lalu ada satu lagi namanya Grundles. Dia itu hidupnya berdampingan dengan elves. Jadi kayak Grand Elves membantu ngelindungin Grundles, dan Grundles yang memberikan tempat hidup kepada elf. Dan mereka berdua hidupnya di hutan. Dan menurut mereka nggak mau bergabung sama manusia. Kenapa? Karena menurut mereka teknologi dapat menghancurkan kecerdasan mereka. Jadi mereka lebih baik memanfaatkan alam gitu. Jadi elf itu hidupnya di hutan, tapi dia kalau misalkan yang light, dia akan baik sama kita, dia akan membantu kita bagaimana kita akan hidup gitu-gitu, dia akan membantu. Tapi kalau dark udah jangan berharap banyak dari situ, pasti ya udah yang jahat-jahat aja gitu. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke bukti. Gue di sini nemu, gue ngambil dua bukti yang menurut gue bener-bener legit gitu kan. Jadi pertama ada ditemukan oleh Lisa Wildgoose pada tahun 2015. Dia seorang fotografer, dia sedang memfoto sebuah bunga di sebuah hamparan laut gitu, padang rumput gitu kan. Nah, lalu pada saat dia menjepret salah satu bunganya, dia menemukan ini. Nah, kalau kalian misalnya lihat di situ, di bagian yang dilingkarin merah, itu kan ada bentuk sesosok makhluk gitu kan. Nah, di situ terlihat seperti bentuk peri, yang peri kecil berbentuk seperti manusia tapi memiliki sayap. Ya kan? Coba kalian lihat, itu benar-benar mirip banget kan. Jadi kayak benar bisa dibilang kayaknya peri ini emang beneran ada, cuma sulit ditemukan karena mereka punya magicnya untuk menutupi dirinya sendiri gitu kan. Lalu selanjutnya, bukti selanjutnya ada dari pria asal Meksiko. Dia menemukan sebuah jasad kecil yang bentuknya seperti ini pada tahun 2017. Nah, kalau misal kalian lihat, itu kan bentuknya bener-bener peri banget kan, dan yang kecil punya sayap, dan dia menyerahkan itu kepada ilmuwan, dan setelah ilmuwan memberikan X-ray, makhluk itu terdiri dari tulang-tulang yang seperti manusia. Jadinya benar-benar kesana kayak terbukti lah kalau peri itu ada, cuma susah untuk ditemukan. Nah, menurut gue dari dua bukti yang tadi udah gue sampein, menurut gue kayaknya peri itu emang benar-benar ada, yang semacam pixies, brownies, yang gitu-gitu ya. Jadi karena dari dua bukti tadi itu kan benar-benar jelas banget yang namanya peri, bentuknya peri kayak gitu kan. Jadi ya udah kayak no doubt lagi lah, kayak untuk sekarang gue akan mempercayai itu. Oke, sekian dulu video gue tentang peri.
atau fairies. Kayaknya gue agak cringe kalau gue ngomong peri ya. Oke. Jangan lupa di like, di share, terus di komen video ini. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya biar tahu kalau misalnya gue abis upload video. Oke? See you in next video.